Wah, 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 wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, bersama saya Pastor Bartol Oyan dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Sabtu 14 Desember 2024, pada peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Pujangga Gereja. Mari kita bersama-sama mengawali hari yang baru ini dengan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkat penyelenggaraanmu, Santo Yohanes Salib, imammu, unggul dalam mencintai salib dan tekun dalam menyangkal diri. Semoga dengan teladannya, kami pun mampu mengikuti putramu yang tersalib dengan hati yang lepas bebas. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula anak manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, sahabat Silimo Katolik, dimanapun Anda berada. Tema renungan kita pada hari ini, persiapan hati menyambut Mesias. Yesus dalam Injil menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya Elia itu telah datang dalam diri Yohanes Pembaptis. Namun kehadirannya itu tidak dikenali oleh orang-orang pada zaman itu, bahkan ia diperlakukan secara buruk. Yesus pun menggunakan kesempatan itu untuk menubuatkan tentang penderitaannya. Saudara dan saudari yang terkasih, tema umum dalam bacaan Injil hari ini ialah mempersiapkan hati kita untuk menyambut Sang Mesias melalui tanda-tanda kehadirannya, meskipun seringkali tidak tampak dan tidak sesuai juga dengan harapan kita. Saudara dan saudari yang terkasih, seringkali kita tidak mampu menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin kita mencari Allah dengan tanda-tanda yang besar. Kita mau agar kehadiran Allah itu ditandai dengan hal-hal yang besar. Sementara sesungguhnya Allah itu juga hadir dalam hal-hal yang kecil, dalam hal yang sederhana, dan juga dalam penderitaan kita. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib. Ia adalah seorang mistikus besar dalam gereja Katolik. Ia adalah seorang imam, dan oleh karena ajaran-ajarannya, ia menjadi seorang pujangga gereja. Ia senantiasa memberikan pengajaran tentang jalan pengosongan diri agar kita bisa bersatu dengan Allah secara penuh. Ia pun mengajarkan bahwa penderitaan seringkali digunakan oleh Allah sebagai caranya untuk memurnikan jiwa kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa Advent ini kita bersama-sama sedang mempersiapkan hati dan hidup kita untuk menyambut Mesias dalam hidup kita. Persiapan kita itu kita lakukan dengan cara mau membuka hati kita, membuka diri kita terhadap kehadiran Allah. Kehadiran Allah
yang seringkali tersembunyi, bahkan tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Kita dipanggil untuk melihat bahwa Allah hadir dalam setiap perkara hidup kita, bahkan dalam penderitaan kita. Dalam masa Advent ini, kita diingatkan juga bahwa persiapan kita untuk menantikan Tuhan membutuhkan ketenangan batin, doa, dan puasa. Karena melalui ketenangan batin, pengosongan diri, kita mampu untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita melalui peristiwa-peristiwa yang kecil, hal-hal yang sederhana. Kita berdoa, kita mohon, semoga persiapan batin kita untuk menyambut Natal tidak diganggu oleh hingar-bingar suasana yang membuat kita melupakan hal yang penting tentang persiapan kita menyambut Yesus. Persiapan batin adalah hal yang sangat utama untuk mengenal kehadiran Yesus dalam hidup kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, secara mengagumkan Engkau menyatakan misteri-Mu dalam hidup Santo Yohanes Salib. Semoga kami yang dikuatkan oleh sabda ilahi-Mu tetap setia kepada Kristus dan berkarya dalam gereja demi keselamatan semua orang sampai kami memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam hidup dan karya kita hari ini, intensi-intensi kita, semua mereka yang kita doakan, selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan kita pada hari ini telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.